Halo, selamat pagi semuanya. Nama saya Nathan Alkolik, NPM 2402200058. Halo semuanya, nama saya Yohanes Mario Pascal Galani dengan NPM 240220073. Halo semua, perkenalkan nama saya Raden Buana Brahma Santoso dengan NPM 240220039. Ya baik, perkenalkan nama saya Armando Penjarumainum, NPM 240220017. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang letak geologi di Pulau Ambon, Maluku, Indonesia. Landasan teori penelitian geologi Ambon mencakup berbagai konsep dan prinsip yang relevan dengan kondisi geologi wilayah tersebut. Yang pertama, geologi regional. Tatanan tektonik Indonesia Timur. Wilayah Ambon berada dalam zona tektonik yang kompleks di Indonesia Timur, di mana interaksi antara lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik menciptakan pola tektonik yang rumit. Yang kedua, karakteristik geologi Maluku. Ambon merupakan bagian dari busur Kepulauan Banda yang terdiri dari batuan vulkanik, sedimen laut dalam, dan batuan metamorf hasil aktivitas subduksi dan tumbukan lempeng. Yang kedua, jenis batuan. Ada batuan vulkanik. Ambon memiliki banyak batuan vulkanik, hasil dari aktivitas vulkanisme pada masa tersier hingga kuarter. Hal ini penting dalam memahami potensi mineralogi dan dinamika geologi lokal. Lalu ada sedimen laut dan kars. Lapisan sedimen di Ambon, terutama di daerah pesisir, menunjukkan proses sedimentasi yang berhubungan dengan laut dangkal dan terumbu karang. Yang nomor 3, struktur geologi. Yang pertama ada sesar dan lipatan. Struktur seperti sesar geser dan sesar naik mendominasi wilayah Ambon yang berkaitan dengan aktivitas tektonik aktif di daerah ini. Lalu ada zona subduksi Banda. Zona subduksi ini memengaruhi pembentukan busur magmatik dan pola deformasi geologi. Nomor 4, geologi kuarter. Ada aktivitas vulkanik dan sedimentasi modern di wilayah Ambon memengaruhi kondisi geomorfologi dan karakteristik tanah. Ada proses erosi, sedimentasi, dan aliran sungai menjadi faktor penting dalam perkembangan lanskap kuarter di Ambon. Nomor 5, potensi geologi. Yang pertama ada sumber daya mineral. Ambon memiliki potensi sumber daya seperti bahan galian industri, terdiri dari pasir, batu gamping, dan lain-lain, dan potensi hidrokarbon di sekitar cekungan sedimen. Lalu ada bahaya geologi. Gempa bumi, longsor, dan tsunami adalah ancaman utama karena aktivitas tektonik aktif di wilayah ini. Referensi pendukung. Untuk memperkuat landasan teori, yang pertama ada Tectonics of the Indonesian Region. Yang kedua ada penelitian dari LIPI atau Badan Geologi tentang Geologi Indonesia bagian Timur. Yang ketiga ada data peta geologi skala 1:250.000 untuk wilayah Maluku. Pembentukan awal. Pulau Ambon terbentuk sebagai hasil interaksi 3 lempeng tektonik utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Pergerakan dan tumbukan lempeng ini menciptakan busur kepulauan vulkanik di wilayah Banda, termasuk Pulau Ambon. Material vulkanik dan sedimen laut yang terangkat membentuk struktur utama pulau ini. 2. Proses tektonik. Pulau Ambon berada di wilayah zona subduksi di mana lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Baik, saya Pascal. Di sini saya akan menjelaskan struktur tanah di Pulau Maluku, Ambon. Antara lain, yang pertama, lempung berdebu. Struktur tanahnya gumpal membulat dengan kedalaman 107 cm dan pH tanah berkisar dari 5 sampai 4. Yang kedua, regosol halus, berwarna hitam hingga agak kekuningan dengan tekstur pasir berlempung, lempung berdebu, pasir, dan struktur lepas atau gembur. Secara umum, Pulau Ambon memiliki karakteristik geomorfologi yang didominasi oleh pegunungan struktural. Wilayah kota Ambon sebagian besar terdiri dari daerah berbukit dan berlereng. Baik,
saya Nathan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan tanah. Pembentukan tanah di Pulau Maluku dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut beberapa faktor utama yang mempengaruhi pembentukan tanah di kawasan ini. Yang pertama itu adalah vulkanisme, yang kedua adalah pergerakan tektonik, yang ketiga proses erosi, dan yang keempat iklim tropis. Ya baik, di Pulau Ambon ini dengan begitu banyak mulai dari struktur dan juga teori-teori geologis yang terjadi di Pulau Ambon ini tidak terlepas juga dari keuntungan dan juga kekurangan. Untuk keuntungan yang pertama itu ada kekayaan mineral dan juga batuan. Pulau Ambon dan sekitarnya memiliki potensi batuan mineral seperti nikel, emas, dan batu gemping yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, terutama dalam industri tambang. Kemudian potensi geologi ini juga mencakup bahan tambang untuk konstruksi seperti pasir dan batu. Yang kedua ada lokasi geotektonik strategis. Dan yang ketiga ada kondisi tanah yang subur karena tanah Ambon yang banyak dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik masa lampau sangat subur dan cocok untuk pertanian serta perkebunan. Terus yang keempat ada geomorfologi. Ambon memiliki pantai, taluk, dan landscape pegunungan yang indah seperti Teluk Ambon dan Pantai Natsepa. Yang kelima ada potensi kelautan. Dan yang keenam ada keberadaan sumber air dan geologi karst. Kemudian untuk kekurangannya sendiri mungkin di potensi terjadinya gempa bumi dan juga tsunami karena letak geografisnya yang berdekatan dengan dua lempeng yang bertabrakan sehingga dapat menyebabkan bencana alam yang tidak diinginkan. Dari presentasi kami menyimpulkan bahwa geologi di Pulau Ambon memiliki karakteristik yang khas dan memberikan berbagai keuntungan seperti kekayaan mineral, tanah vulkanik yang subur, potensi energi geotermal, dan keindahan geoformologi. Lokasinya yang strategis di zona pertemuan lempeng tektonik menjadikannya kaya dengan fenomena geologi yang dapat mendukung sektor ekonomi, termasuk pertanian, tambang, pariwisata, dan kelautan. Namun, wilayah ini juga rentan terhadap bencana geologi seperti gempa bumi dan tsunami yang memerlukan pengelolaan risiko yang baik. Dengan pemanfaatan yang bijak, geologi Ambon dapat menjadi aset utama untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di kawasan ini. Sekian dari kami, kelompok 2. Terima kasih.